Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Wih, agak ceria nih karena gue kira AC kamar gua yang rusak ya. Dingin banget, ternyata Barcelona lagi di puncak klasmen, tak terkejar karena Real Madrid kejepit oleh Villarreal ya. Kapal selam Villarreal mampu menenggelamkan peluang-peluang Real Madrid dan Barcelona mampu meraih kemenangan di di Sportiva Wanda Metropolitano, tempat yang pernah gue kunjungin di sana. Asik. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lo yang baru datang lagi, baru nonton lagi. Mungkin masih nanyain, Bang Apip kapan upload video. Bang Apip udah lama nggak upload pakar bola. Ini sekarang udah mulai upload lagi karena kemarin World Cup bener-bener tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada space buat upload video. Tapi kali ini langsung aja, kalau habis ada pertandingan bola liga apapun, nggak sih Liga Inggris sama Liga Spanyol, tentunya La Liga karena gue La Liga, pecinta La Liga ya. Hari ini gue akan membahas tentunya dua partai, ya partai besar kalau di La Liga. Ada Villarreal yang berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1 oleh pelatih baru, sang legend yang pernah dibantai 8-2 waktu menunggangi Barcelona. Ada Quique Setién. Wow, Quique Setién berhasil memporandakan Real Madrid dengan skuad pemain yang di awal line up itu tanpa pemain Spanyol ya, di Liga Spanyol, tapi main tanpa pemain Spanyol. Wah, gimana nih, kok boleh. Nah, nanti akan gue bahas lebih dalam lagi yang selanjutnya. Tentu saja gue akan membahas Barcelona yang tanpa Lewandowski, tanpa banyak beberapa pemain yang tidak bermain di posisi sebenarnya, tapi tetap mampu berhasil mengalahkan Atletico de Parkir Bus Ultra Defense Madrid dengan skor 1-0 melalui cetakan gol dari Dembele. Oke, kita ke Madrid dulu. Sebenarnya gue nggak ke Madridnya ya. Madrid ya tetap Madrid, main biasa aja. Dan biasanya Madrid main jelek pun tetap menang gitu. Tapi kemarin yang gue salut, ini yang harus mungkin lo pecinta La Liga juga tahu lah, kalau Villarreal itu perkembangan progresnya, atau dilihat dari pertandingan semalam melawan Real Madrid, itu bener-bener apa ya, beda banget dengan Villarreal waktu sebelumnya yang sampai ke semifinal Liga Champion. Ya walaupun di Liga Champion ya nggak tahu nanti kayak gimana Villarreal, tapi setidaknya dia bisa memuaskan mata kita sebagai pecinta sepak bola dengan permainan yang bagus, build up dari bawah ke tengah ke depan, cetak gol. Itu wah, bola era modern kita masih ngelihat bola kayak gitu, itu salut sih gue. Oke, Madrid hanya bermain di awal tanpa starting line up atau pemain Spanyol. Ada Rodrigo yang udah main duluan. Rodrigo yang seperti gue bilang, Rodrigo itu kalau buat pecahin deadlock bisa ya, tapi buat menjadi tumpuan itu belum lah menurut gue. Karena ya ada beberapa pemain yang kita butuh ketika kita udah susah cetak gol. Rodrigo pemainnya. Tapi ketika Rodrigo ini Rodrigo Brazil ya, Rodrigo Madrid, ketika di awal dikasih harapan, agak susah buat Rodrigo membawa Madrid jadi lebih fluid di depan. Yang main ya tetap Benzema, yang main tetap Vinicius, yang main tetap tengah-tengahnya. Dan gue lihat Kroos, ya oke, Kroos nih masih ya crossing lah ya, cuma Kroos nggak setajam dulu. Modric yang diganti babak kedua udah nggak sekuat Modric setahun 2 tahun, udah mulai kelihatan capeknya. Ini harus ada regenerasi baru di lini tengah Real Madrid terutama, karena di depan sih masih lumayan banyak lah ya. Nah, di belakang masih tetap gue ngeliat Madrid, bagaimanapun ada back baru David Alaba dan Rudiger ya, tetap aja palang pintunya itu adalah Courtois. Ya, Courtois, kalau bukan Courtois gol banyak sih kemarin. Nah, Villarreal kan bener-bener di belakang ya. Gue nggak ngerti nih. Ini salut lah gue sama Quique Setién. Ada beberapa kiper ya, biasa kiper skuad utama, tapi dia mainin Pepe Reina ya, La Masia, Liverpool, Napoli gak sih? Gue lupa. Napoli. Bener-bener pengalamannya banyak. Ditaruh main di belakang buat jadi kiper biar bisa build up ya, biar bisa open play dari bawah.
Di tengahnya, di depannya lagi ada Albiol sama si Pau Torres. Satu pemain muda, satu ini back senior lah kita bisa bilang ya. Di Spanyol, di Liga Spanyol, di dunia emang back senior gitu. Tapi ya masih ada dia buat interceptnya, timing potong bolanya masih pas. Jadi ini dua back yang kalau bisa dibilang sebenarnya back kokoh ya, karena kemarin sampai semifinal tembus kuat aja gitu dilihatnya. Dan yang gue keren di situ ya Parejo lah. Parejo itu bener-bener ya emang dia lini tengah udah kawakan gitu kan, apalagi dibantu Coquelin. Terus masuk babak kedua si Trigueros. Jadi ini bener-bener di lini tengah itu malah gue justru ngeliat babak kedua lini tengah tetap didominasi sama si Villarreal. Di depan ada Moreno. Moreno nih gue udah bilang ya di Instagram, di medsos, Moreno ini salah satu striker legend ya yang pernah dimiliki Spanyol. Nanti ya dia bisa kayak Daniel Guiza, dia bisa kayak Aduriz, ya mungkin dia bisa kayak Morientes, tapi ya udah emang lu keren di Spanyol gitu kan, belum keuji main keluar, tapi ya udah keren, lu keren. Dan si Moreno keren. Akhirnya jadi gol pertama, gol kedua melalui titik putih, dan Madrid sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat penalti Benzema. Karena setelah itu ada beberapa peluang, tapi ya bukan peluang yang probabilitas cetak golnya gede sih. Nah, yang gue salut, kenapa Madrid nggak terlalu banyak mendapatkan peluang yang probabilitasnya gede? Karena di lini belakang dia tuh bisa nguasain bola. Lu nonton Villarreal yang sekarang, lu bukan cuma ngelihat bagaimana cara tim bertahan, enggak. Villarreal sekarang ngelihatnya tuh ya, indahnya dan enaknya adalah bagaimana cara dia keluar dari pressing. Gila, Pepe Reina udah tua, ketemu Albiol, Pau Torres ke tengah, Parejo masuk ke dalam, ke depan ada Moreno, Chukwueze masuk, tiba-tiba larinya kencang, sprintnya kencang, megang bola tenang, gak takut kerebut. Nih, minimal lo harus ada 3-4 sih Villarreal ya. Ya kalau bisa juara silakan sekalian, nggak perlu Barcelona Madrid. Oke, udah. Sekarang kita yang lebih seru lagi. Ada Barcelona berhadapan dengan, harus bertandang ke Wanda Metropolitano, Atletico Madrid. Nah, gue pikir seru. Tapi gue nggak terlalu melihat Atletico Madrid yang kolot dengan permainan bertahan. Iya, tetap bosan nonton Atletico Madrid, tetap bosan sampai menit 50, sampai menit 60 itu tetap bosan. Tapi ya udah, keadaan lapangan lagi licin, pelanggaran tetap banyak, tapi Atletico Madrid itu juga gitu-gitu aja. Nah, kenapa Atletico Madrid bisa gitu-gitu aja? Ini gue salut. Barcelona bermain tanpa, kita ke Barcelona dulu, bermain tanpa Lewandowski. Gue sempat nge-tweet, ini siapa kalau nggak ada Lewandowski, pemain yang bisa nendang ke gawang, nggak usah golin, nendang ke gawang siapa? Belum ada jawabannya. Ini lineup Barca tanpa Lewandowski. Stegen, Araujo, Chris, Konde, Jordi Alba, ya, Frenkie, Busquets, Gavi. Sebelah kiri Pedri ditaruh flank kiri, kanan Dembele, tengah Ansu Fati. Ya, Ansu Fati nggak usah dihitung karena dia musuh. Ada dua pemain yang nggak bermain di posisi asli. Ada Pedri main jadi flank kiri, Konde main jadi bek kanan. Tapi dua-duanya gokil anjir. Gokil itu, ya. Man of the match menurut gue itu mereka. Stegen, Araujo, Konde, Chris, ya. Pedri sama Dembele karena golin. Itu man of the match versi gue ya. Karena kalau gue nggak nonton nih sampai akhir, setelah pertandingan after match itu katanya Gavi yang man of the match. Nggak tahu lah gimana penilaiannya. Itu menurut gue mereka. Nah, di belakang ini ya mungkin jarang ya kena counter ya. Walaupun ketika speed counter Carrasco sama si Konde itu ya, dalam Konde kecepatannya 32 kilometer ya per jam ya. Atau cepet banget 32 ya. Si Carrasco 33, beda 1. Masih normal lah. Back agak kalah sama penyerang, masih kalah ya. Tapi itu jarang terjadi untuk adu sprint, untuk adu duel. Yang terjadi adalah bagaimana timing bola atas Konde, motong bola, intercept Konde, Araujo bener-bener tembok gede, bola atas lu nggak bakal menang. Semalam nggak pernah menang bola atas, cenderung si Atletico Madrid. Bahkan yang biasanya ketika Atletico Madrid udah bingung bagaimana cara melakukan penyerang, dia megang bola nggak bisa, dia tuh punya set piece.
Kalau pemain-pemain atau tim yang biasanya lawan Barcelona itu agak susah, dia nyiapin set piece banyak, jatuhin badan, pelanggaran, set piece, bola atas banyak. Sekarang bro, bola atas, ayo kita punya Araujo, Barcelona punya Araujo, ada Christensen. Ya kalau ketemu pemain speed sih kita nggak tahu ya, cuma Griezmann, Felix kan nggak terlalu cepat ternyata. Bola atas, Barcelona udah berani ya, karena belakangnya udah lumayan tinggi-tinggi. Dan Araujo tinggi juga bukan tinggi yang pelan, dia juga kencang larinya. Jordi Alba main oke lah ya, Jordi Alba juga masih ada ternyata. Balde bukan Jordi Alba, goblok. Balde mantap. Iya, Balde ganti Alonso terakhir. Nggak ada Jordi Alba ya, Balde. Nggak tahu lah, sebelah kiri gue lupa siapa ya. Gue nikmat juga kok nontonnya. Di tengah Busi gue sempat tertekan ya. Gue pikir bakal ketemu Rodrigo de Paul. Ternyata ya nggak dibenturin. Dan Gavi ya main jadi Gavi. De Jong main juga oke. Ya Pedri lu bro. Pedri nih masih 19 ya dia. Masih 19 apa 20 gue lupa lah. Tapi gila megang bolanya ajaib banget nih orang ya. Gue sih cukup bersyukur ya ada kayak Pedri, Bellingham, Gakpo, Haaland, Nunes, Mbappe. Jadi oke lah ya. Nah, yang tadi seperti gue bilang, ketika tidak ada Lewandowski, siapa yang bisa nendang bola minimal ke gawang ya? Ternyata jarang. Sekalinya pun ada Dembele, dan itu syukur, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, jadi gol. Ternyata 80% doang probabilitas mencetak gol di sudut dari kanan dan pakai kaki kanan. Dembele berhasil, dan 3 poin penting bisa didapatkan oleh Barcelona. Karena kalau tidak terjadi gol tersebut 0-0, yang terjadi adalah kita akan bertuju pada Ansu Fati ya, striker yang di saat krusial dikasih nomor 10 lawan Atletico Madrid, yang dimana susah kadang-kadang menang lawan Atletico Madrid. Ansu Fati datang nomor 10. Nih, sabar buat yang mau nungguin punchline, buat yang mau nungguin roasting di mana. Nih, di menit segini kita bahas Ansu Fati. Ansu Fati, ketika kita lihat line up Ansu Fati main, itu gue langsung mikir, ini Barcelona main 10 orang. Kenapa? Karena Ansu Fati ini bukan bagian dari Barcelona, tapi musuh. Tapi impostor, tapi antek-antek ya. Silakan, yang mau berdebat sama gue silakan, sampai mati gue jabanin Ansu Fati udah gak bisa main bola. Ya ada satu peluang yang harusnya bisa dicetak gol, malah diumpan leret, ditendang pelan, kena paha dari pemain Atletico Madrid, tidak jadi gol. Apa itu ya, megang bola nggak ada yang rebut, nggak ada yang apa ya, tiba-tiba jatuh, nggak ada yang nabrak aja jatuh, apalagi ada yang nabrak. Dan menurut gue Ansu Fati ini adalah sebuah penistaan buat sepak bola ya. Pemain bola nggak kayak gitu, bener ya. Dan Barcelona ini harus membuang Ansu Fati. Kenapa? Karena Ansu Fati nih, selain bikin jelek Barcelona di lini depan, memutus serangan yang harusnya tugas back musuh, tapi dia yang memutus serangan. Ansu Fati harus dibuang dari Barcelona, karena selain bikin jelek Barcelona, dia juga menurunkan level, kualitas, dan value La Liga. La Liga jadi jelek kalau misalkan Ansu Fati ada mulu. Jadi pertanyaan, kok pemain kayak gini bisa ada di lapangan bola? Nggak ada lagi yang bisa menyadarkan Xavi ya. Selain Ansu Fati yang sadar diri sendiri kalau dia udah nggak bisa main bola, sama teman-temannya harus mengasingkan Ansu Fati biar kayak Ricky Puig sampai bingung sendiri. Ya udahlah, gue kayaknya nyerah, emang gue nggak bisa main bola, pindah ke MLS. Silakan pindah Ansu Fati, ini demi kebaikan Barcelona. Anda merusak kualitas La Liga, Anda bikin jelek Barcelona, Anda bikin mood pemain Barcelona hancur. Anda disenengin oleh musuh-musuh yang berhadapan dengan Barcelona karena Anda tolol. Udah gitu aja dulu ya. Dengerin terus podcast dan YouTube Pakar Bola, komentari sepak bola dengan kesetawan, dan podcast Boba Bola Banget bareng gue dan Jadi Arvino di aplikasi Noise, NOICE ya. Udah segitu aja dulu, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.